Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisnawira Sanjaya dengan NIM 240555117 dari kelas Teknologi Basis Data D. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan dan sekaligus mempraktekkan materi tentang trigger dan juga kursor. Dan saya sekarang ingin sedikit membahas apa itu trigger. Jadi trigger itu adalah perintah otomatis yang dijalankan secara otomatis juga oleh suatu sistem database dan saat terjadi aksi tertentu pada sebuah tabel, misalkan saat insert ataupun update ataupun delete. Di dalam trigger ini tuh ada beberapa jenis, yaitu before dan after. Jadi before itu adalah trigger yang dieksekusi sebelum data dimasukkan atau diubah. Jadi ini contohnya tuh, ini tuh misalkan buat mastiin stok nggak boleh minus sebelum data disimpan gitu misalkan. Kemudian ada after trigger gitu. Jadi itu tuh dieksekusi setelah data dimasukkan atau diubah. Contohnya tuh nyimpan catatan log setelah data ditambahin gitu atau diupdate. Kemudian yang selanjutnya tuh ada yang namanya kursor. Jadi kursor itu adalah sebenarnya lebih merujuk ke sebuah pointer yang digunakan untuk mengakses dan memproses baris data satu persatu dari hasil query select. Fungsinya kursor itu bisa berbagai macam, salah satunya untuk perhitungan atau pengecekan kondisi atau pemrosesan yang cukup kompleks yang melibatkan baris berbaris, karena ini tuh uh, berdasarkan pointer gitu. Jadi lebih cocok untuk pemrosesan yang bersifat baris berbaris gitu. Mungkin cukup segitu penjelasan singkat dari saya tentang trigger dan kursor. Jadi sekarang saya mau lanjut ke MySQL dan database-nya. Oke. Pertama-tama pastinya harus menyalakan XM, membuka XM terlebih dahulu dan menyalakan MySQL dan Apache-nya. Di sini saya sudah menyalakan keduanya. Langsung aja saya masuk ke C. Masuk ke folder XM ya. MySQL. Masuk ke root. Terus show data. Sini saya pakai yang DB Toko HP aja. Ya. Show tables. Di sini cuma ada satu tabel, berarti itu aja. Share all core barang. Nah, di sini bisa dilihat data-data yang ada di dalam tabel barang. Di sini ada sekitar 10 data. Nah, sekarang saya ingin membuat yang namanya tuh trigger before insert. Jadi insertnya tuh pastinya di tabel barang. Jadi triggernya itu fungsinya untuk mastiin di stok sama harga itu nggak ada nilai yang negatif gitu. Misalkan stoknya tuh minus 30 di sini atau minus 15, itu bakalan jadi 0. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan langsung aja saya praktekkannya. Pertama saya ubah delimiter terlebih dahulu. Baru create trigger. Nama triggernya trigger before insert gitu ya. Sebentar, ada sedikit kendala pada keyboard saya.
ya. Create trigger before insert TB barang. Baru before insert on tabel barang. Tanpa titik koma untuk setiap row. Mulai jika stoknya tuh dapat dari sini, stok baru itu kurang dari 0, lalu set new dot stock itu sama dengan 0. Lalu kita end if selanjutnya kita setting di harga. Baru kita end if. Setelah end if baru kita end. Nah, tambah delimiter koma. Sekarang kita coba kalau mau nyoba triggernya nih, kita harus insert data terlebih dahulu ke dalam sini. Jadi kita insert into TB barang, insert into TB underscore barang. Dalamnya tuh ada nama barang, stok, harga, kategori merek. Nama barang, stok, harga, kategori merek. Nama, stok, harga, kategori, terus merek. Nama barang, stok, harga, kategori, merek. Value barangnya misalkan iPhone 11 gitu misalkan. Stoknya tak buat minus 10 gitu. Harganya minus berapa ya? Minus 20 udah. 000. Terus kategorinya dia masuk ke HP. Mereknya Apple. Koma. Ya, sudah berhasil. Sekarang kita coba select all. Select bintang. Barang. Nah, di sini udah bisa dilihat untuk insert datanya tuh tadi iPhone 17 untuk stok dan harganya dia itu kan minus, di sini kebacanya 0. Maksudnya pas di inputnya tuh jadinya 0 karena saya nyetingnya di sini. Kalau stok baru itu di bawah dari 0 atau minus istilahnya, lalu set stok baru itu nilainya adalah 0. Terus di harga juga sama. Kalau harga yang baru di input itu nilainya tuh di bawah 0, maka atur harga yang baru itu nilainya sebagai 0 gitu kurang lebihnya. Jadi ini adalah salah satu contoh trigger dengan apa namanya? Trigger before insert gitu. Trigger before
dengan menggunakan tema insert gitu. Selanjutnya di sini saya akan membuat trigger after insert gitu. Jadi skemanya di sini yaitu untuk mencatat barang baru yang ditambahkan ke dalam tabel log. Karena kita ingin menambahkan suatu data ke dalam tabel log, maka dari itu kita harus membuat tabel log lagi, karena di sini dalam database ini kebetulan cuma satu tabel aja. Jadi pertama saya ubah delimiter dulu ya. Nggak perlu dah. Create table dulu. Create table. Misalkan log insert barang. Nah, coba gini aja. ID log itu integer auto increment dan primary key. Kemudian ada nama barang, itu varchar 50. Varchar 50, terus ada waktu insert itu pakai date time aja, date and time tutup titik koma. Ya, sudah berhasil membuat tabelnya tuh namanya log insert barang. Setelah itu saya sudah bisa langsung membuat trigger di sini. Jadi trigger caranya tuh pertama-tama kita create trigger terlebih dahulu. Create trigger, terus namanya trigger trigger after insert gitu. Trigger after insert trigger after insert tapi barang gitu ya, insert barang gitu. Trigger after insert barang, terus after insert anti barang. Nah, for untuk setiap row kita bikin insert into log insert barang, dalamnya tuh ada barang, terus waktu insert, waktu insert itu di enter. Baru sekarang ke values.
titik koma di sini. Oh ya, delimiternya belum tahu bah ya. Delimiter titik koma. Titik koma. Nah, bikin turn into baru values, baru kita akhiri. Nah, ya. Setelah itu cara kita untuk mengetes trigger ini tuh kita harus memasukkan data baru ke tabel barang. Kita misalkan insert into tabel barang. Apa tadi? Nama barang, stok, harga, kategori merek. Stok, harga, barang, stok, harga, kategori merek. Itu enter. Setelah itu values kita buat misalkan terus stoknya misalkan 10, harga misalkan 11, 123, 123. Terus kategorinya top nya Apple. Itu kita enter. Oh ya, titik koma. Lupa. Sudah berhasil. Sekarang cara kita untuk mengecek lognya ini atau aktivitas yang baru saja terjadi, caranya kita select bintang atau select all from log insert barang. Ya, di sini ada waktu kita untuk insert barang, yaitu pada jam 3.50 di waktu tahun 2025, dan ada tanggal dan waktunya di sini kapan kita insert barang itu ke dalam tabel barang. Jadi seperti itu kurang lebih fungsi dari log ini. Selanjutnya saya akan membuat trigger lagi, yaitu trigger after
dan untuk update stok pada tabel barang. Di sini kita harus membuat tabel lagi, tabel untuk update stoknya. Jadi ini hampir sama seperti tadi, menggunakan aktivitas log seperti tadi. Kita create table terlebih dahulu. Table log update stok gitu. Terus ini enter aja kan, ID log itu integer, increment primary key. Terus setelah itu ada apa lagi ya, ID barang. Underscore barang sebagai integer. Kemudian ada apa lagi ya, stok lama itu integer juga, stok baru integer juga. Kemudian ada waktu underscore update dengan tipe date time. Ya, sudah berhasil. Sekarang kita coba buat trigger after update untuk stok. Delimiternya diubah dulu. Selanjutnya kita create trigger after update stok. Kita deklarasi ini after update on tb barang for each row. Kita bikin jika old stock itu new stock, dan insert into log update stock. Dan di dalamnya tuh ada yang namanya apa tadi, ID barang, stok lama, stok baru waktu update. ID barang, stok lama, stok baru, terus ada waktu update. Terus setelah itu kita values old.id barang, terus ada
stok lama, stok, dan new stok, terus ada now titik koma n kiri jika n. Ya, sudah berhasil. Selanjutnya cara untuk menjalankan update stok barang itu, jadi itu otomatis. Misalkan update tb underscore barang set stok itu sama dengan tadi stoknya berapa ya, stok di 50 gitu misalkan. Stok sama dengan 50, terus nama underscore barang oh ya, delimiter belum tak ubah ya. Setelah itu kita cara melihat aktivitasnya, kita select bintang dari log update stock. Ya, sudah ada di sini waktu update-nya. Di sini ada ID lognya, terus ID barangnya apa, terus stok lamanya berapa, stok barunya berapa. Jadi kurang lebih seperti itu untuk trigger after update dari stok barang. Jadi selanjutnya saya akan membuat dan mempraktekkan yang namanya kursor. Jadi studi kasus kursor yang saya buat itu ingin menampilkan seluruh barang dengan kategori HP dan menjumlahkan harganya. Jadi pertama-tama kita seperti biasa ubah delimiter terlebih dahulu. Setelah itu create prosedur total harga HP gitu misalkan. Begin declare kan down down gitu aja. Sudah seperti integer, defaultnya itu 0, koma total tuh. Nama kursornya tuh kita buat H gitu ya. Kita declare kursor
for select harga from tp underscore barang where kategori dengan P. Kita declare lagi handler for found set not found, terus bawahnya aja dah set dan dengan itu kita open kursornya, kita create loop terus fetch cursor into H jika done, then leave read loop and if set total sama dengan total ditambah H and loop kita close kursornya, select concat total harga semua HP 2 RP setelah itu format total 0 sebagai hasil. Lalu kita end. Ya, sudah bisa. Jadi untuk menjalankan kursornya tuh kita tinggal call aja karena di sini bentuknya prosedur. Kita call total harga HP. Total harga HP. Koma. Ya. Di sini sudah tampil total harga semua HP itu adalah 70.445.000. Ya benar. Jadi total harga semua HP itu 70.455.000 dari semua yang ada di sini.
Oke, jadi mungkin cukup sekian video dari saya tentang kursor dan juga trigger. Eh, Mungkin kalau ada salah kata atau gimana mungkin bisa tolong dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.